Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Baswara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara menghitung PP terutang dengan menggunakan tarif NPPN. Sebelum itu, saya memilih topik ini karena saya meyakini bahwa wajib pajak, khususnya orang pribadi, masih banyak yang belum mengetahui cara menghitung PP terutang mereka. Oleh karena itu, saya harapkan dari video ini dapat membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu NPPN. Jadi, NPPN sendiri atau norma perhitungan penghasilan neto adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Jadi norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PP terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nah, bagaimana sih cara menghitung PP terutang? Di sini dapat kita lihat berawal dari penghasilan bruto yang kita terima. Dari penghasilan bruto tersebut harus kita kurangi dulu dengan biaya yang diperkenankan. Barulah kita memperoleh penghasilan neto. Untuk PP badan, maka kita memperoleh PKP. Sementara itu, jika kita adalah orang pribadi, maka harus kita kurangi dengan batas PTKP. Barulah kita memperoleh PKP atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya, dari PKP orang pribadi tersebut, harus kita kalikan dengan tarif progresif pasal 17. Barulah kita memperoleh PP terutang. Syarat wajib pajak untuk menggunakan NPPN. Dapat kita lihat di sini dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang PPh. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, maka boleh menghitung penghasilan neto mereka dengan menggunakan NPPN. Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 14 ayat 2, wajib pajak yang menggunakan NPPN, hukumnya wajib untuk menyelenggarakan pencatatan. Cara menghitung PPHOP terutang. PPh terutang wajib pajak orang pribadi, di sini kita lihat yaitu penghasilan neto kita kurangi dengan PTKP, lalu kita kalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu NPPN, bagaimana perhitungannya, dan syarat untuk wajib pajak menggunakan NPPN tersebut. Di sini mungkin ada sedikit contoh soal. Jadi, untuk mengetahui berapa besar penghasilan netonya Pak Alex. Pak Alex adalah seorang konsultan di Jakarta. Dia memiliki istri yang tidak bekerja dan mempunyai tanggungan 2 anak. Pendapatan bruto Pak Alex pada tahun 2020 sebagai jasa pelayanan penginapan hotel bintang 4 sebesar 1,8 miliar. Selain itu, Pak Alex juga mempunyai penghasilan dari prakteknya sebagai dokter gigi sebesar 550 juta. Jadi Pak Alex ini mempunyai 2 penghasilan yang berbeda ya guys. Terus diketahui berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, tarif NPPN untuk jasa penginapan hotel bintang 4 sebesar 25%. Untuk praktek dokter gigi sebesar 50%. Maka berapa besar penghasilan netonya Pak Alex? Oke. Sesuai perhitungan PPh terutang tadi, kita harus melihat dulu tarif NPPN-nya berapa. Nah, tarif NPPN ini dapat kita lihat dari lampiran peraturan Dirjen Pajak. Kita dapat mencari penghasilan kita dari lampiran tersebut. Di sini kita ketahuin tadi untuk tarif jasa pelayanan hotel bintang 4 sebesar 25%. Maka kita kalikan aja sama penghasilan yang kita terima sebesar 1,8 M. Maka kita memperoleh 450 juta. Sementara itu dari penghasilan praktek dokter gigi di sini dikenakan tarif 50%. Maka kita kalikan aja sama penghasilannya yang kita terima sebesar 500 juta. Maka kita memperoleh 250 juta. Maka jumlah penghasilan neto adalah sebesar 700 juta. Selanjutnya untuk PTKP di sini kita dikategorikan sebagai K2 karena tadi kasusnya Pak Alex mempunyai istri yang tidak bekerja dan mempunyai tanggungan 2 anak.
dapat kita lihat juga di PMK 2016. Karena ini untuk Pak Alex adalah WP sendiri, maka dikenakan tarif PTKP sebesar 54 juta, terus untuk tambahan menikah sebesar 4,5 juta, dan tanggungan anak 2 sebesar 9 juta. Maka total PTKP Pak Alex adalah 60 juta 500. Dapat kita ketahui untuk memperoleh PKP atau penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto, jumlah penghasilan neto tadi yang kita sudah kalikan dengan tarif NPPN, kita kurangi dengan PTKP atau total PTKP-nya. Maka 700 juta dikurangi dengan 67 juta 500. Maka penghasilan kena pajak Pak Alex adalah sebesar 632 juta 500. Selanjutnya dari penghasilan kena pajak tadi sebesar 632 juta 500 kita kalikan dengan tarif pasal 17 progresif. Jadi besar PPh terutang tahun 2020 maka kita harus dari tahapan awal atau dari batas paling kecil sebesar 5%. 5% ini kita kalikan dengan 50 juta maka sebesar 7.500. 15% kita kalikan dengan 200 juta sebesar 30 juta. 25% kita kalikan dengan 250 juta sebesar 62 juta 500. Selanjutnya untuk batas 30% ini kita harus lihat dari penghasilan kena pajak. Di sini 630 juta 500 adalah besar penghasilan kena pajak kita. Maka untuk menghitung batas 30% ini kita harus kurangkan dengan 500 juta. Maka diperoleh 130 juta 500 dikali 30% sebesar 39 juta 500. Maka kita peroleh total PP terutang adalah sebesar 134 juta 500. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menghitung PP terutang menggunakan NPPN. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat.